ayah, ibu. Jangan peduli dia, cium aku. Istri, jangan sedih. Tak ada yang duga. Ayah ibu kecelakaan. Kamu masih ada aku. Hari ke depan. Aku selalu temani. Aku makin sayang. Benar, kakak, jangan sedih. Aku dan suamimu akan jaga kamu baik. Suami, Dongsue, kalian paling baik ke aku. Kamu istriku. Baik ke kamu itu wajib. Jangan nangis. Istri, siap-siap. Makan sebentar lagi. Ya, suami. 2 hari ini, kamu rawat aku, masih urus bisnis grup. Kamu benar-benar capek, biar aku bantu. Kakak, matamu nggak bisa lihat, sulit. Aku bantu kakak ipar saja. Dongsue, jadi aku repotkan kamu. Dua orang tua itu akhirnya mati, pura-pura terima aku, tapi selalu pilih kasih ke Lee Kyu-yu. Lupa, aku juga anak mereka. Bikin aku menderita, bertahun-tahun tertekan. Sekarang, akhirnya aku bisa ambil semua milikku kembali, tentu saja. Semua ini karena kamu, Boyang. Kalau bukan kamu yang atur jadwal dua orang tua itu, rute perjalanan mereka, aku nggak bisa mudah berhasil. Selanjutnya, tinggal 1 langkah. Hari ini kalau bunuh Lee Kyu-yu, grup Lee jadi milik kita, masuk genggaman kita. Jangan buru-buru, tunggu dulu. Tunggu, Chen Boyang, kamu jadi lembek? Jangan lupa, kita berdua, satu tim. Atau, orang tua mati. Kamu kira bisa curi grupnya? Kalau Lee Kyu-yu belum mati, kamu tetap jadi orang lain. Orang tak berguna, katanya. Kamu takkan dapatkan grup Lee. Boyang, Dongsue, apa yang kalian bicarakan, grup? Ada apa dengan grup? Tidak apa-apa, Dana Grup. Ada masalah sedikit, sudah aku atasi. Jangan khawatir. Boyang, senang ada kamu. Ya, kakak ipar memang baik, iri sama kakakku, punya suami hebat. Sudah, sayang, istirahatlah. Aku masak. Dongsue, antar kakakmu istirahat. Oke, aku pergi sekarang, antar kakak istirahat. Kak, makan malam masih lama, aku temani kamu keluar cari angin, di rumah terus, nggak baik buat tubuh. Oke. Kak, ada rasa, mood lebih baik. Memang lebih nyaman. Dongsue, beberapa hari lagi, pas ulang tahunmu. Aku ada kejutan buatmu. Benar, Kak, kamu baik banget ke aku. Sayang, kamu gak akan sempat.
Istri. Istri, saatnya pulang. Suami, kenapa kamu kesini? Aku khawatir kamu. Kamu nggak bisa lihat terlalu berbahaya di sini. Ayo, aku bantu kamu pulang. Oke, ikut kamu saja. Chen Boyang, ngapain? Baru saja ada peluang bagus. Bisa bunuh Li Qiuyu, kita bisa kuasai grup Li. Kenapa kamu cegah aku? Tenang dulu. Dua orang tua itu baru saja meninggal. Li Qiuyu juga kena masalah. Orang-orang di grup semua sudah berpengalaman. Pasti nanti curiga ke kita. Kata-katamu bagus. Menurutku kamu nggak mau bunuh Li Qiuyu. Aku ingatkan lagi, kita satu tim. Kamu nyetir sendiri, tabrak mati ortu Li Qiuyu. Kamu nggak bunuh dia. Bom ini pasti meledak nanti. Dengar aku. Aku bakal bunuh dia, tapi bukan sekarang. Cara ini bodoh. Ini surat wasiatku. Kalau Li Qiuyu tanda tangan di sini, kita bisa palsukan. Adegan bunuh diri dia, nanti kita bisa sah warisi grup Li. Oke, biar dia bunuh diri malam ini. Sayang, Cinta, kenapa kamu di sini? sayang. Kamu cium bau apa? Kayak bau gosong. Gak apa-apa. Tadi aku melamun, ikannya agak gosong. Kamu istirahat aja. Sayang, ada masalah ya? Akhir-akhir ini kamu selalu jaga aku. Masih sibuk urusan kantor. Capek banget ya. Gak apa-apa cinta, jangan khawatir. Kakak ipar cuma gak mau repotin kamu. Ada dokumen kantor. Nunggu tanda tangan kamu. Kakak ipar takut bikin kamu repot urusan kantor. Jadi ditunda aja tanda tangan. Ngapain kamu bilang ke dia? Nanti aja ngomongnya. Suami, kamu selalu pikirin aku. Gak apa-apa. Satu dokumen. Kakak, tanda tangan aja. Suami, dokumen ini udah kamu bacakan. Gak masalah kan? Iya, sudah aku baca. Gak ada masalah. Oke. Makanannya udah dingin. Ayo makan. Iya. Baru aja jalan-jalan. Capek semua ya. Ayo, minum air. Emang agak haus. Dong Sui, makasih ya. Gak apa-apa. Kak senang bisa bantu. Suami, kenapa? Gak apa-apa, istri, air ini terlalu dingin. Kesehatanmu kurang baik. Gak bisa minum dingin. Aku ambilkan air hangat. Suami, kamu emang perhatian sama aku. Mau apa? Harusnya aku tanya kamu. Surat wasiat sudah ditandatangani. Apa alasanmu lagi? Lindungi dia. Kamu bodoh. Hari ini kita berdua di rumah. Dia bunuh diri. Kita juga ikut salah. Sebelum ke kantor besok, kasih dia obat lagi. Nanti, kita punya alibi. Aku nggak percaya. Kamu nggak mau bunuh dia. Aku nggak sabar lagi. Kalau kamu halangi aku lagi, aku bakal ungkap rahasiamu. Semua akan terbongkar. Perlu aku ingatkan, mata Li Qiuyu. Kenapa jadi buta? Tenang dulu. Aku tenang. Kamu bikin aku kecewa. Aku juga nggak bakal biarin kamu senang.
Kak, air hangat, hati-hati panas. Kakak iparmu mana? Katanya mau ambilkan air buatku. Kakak ipar lagi sibuk. Sini, aku suapin minum. Biar aku suapin kamu minum. Dongsue. Pelan, nanti tersedak. Kak, lagi. Minum air hangat lagi. Kalau enggak, aku sama kakak ipar bakal sedih. Sudah. Ayo makan. Sayang, pelan-pelan. Suami. Aku agak ngantuk. Kalian makan aja. Kak, yuk, aku antar kamu ke kamar buat istirahat. Lee Kyu-yu akhirnya meninggal. Mulai sekarang grup Lee jadi milik kita. Cium aku. Pak Chen, kenapa tiba-tiba rapat pemegang saham? Pak Li mana? Suruh Pak Li keluar. Pak Chen, Anda tak punya saham, tak layak duduk di sini. Diam dulu. Hari ini kumpulkan semua. Mau umumkan hal besar. Lee Kyu-yu, Pak Li. Istri saya. Orang tuanya meninggal. Terlalu sedih. Minum obat tidur di rumah. Bunuh diri. Mana mungkin? Pak Li sangat tangguh. Kenapa tiba-tiba bunuh diri? Iya, itu mustahil. Pak Chen, jangan-jangan kamu bohongi kami ya? Maaf, umumkan ini mendadak. Kabar kematian istriku. Aku juga ingin ini bohong. Tapi, Kyu-yu sudah pergi selamanya. Kakak, kenapa kamu begitu bodoh? Tinggalkan kami gitu saja. Kamu pergi, aku gimana? Aku gagal jaga orang tua. Turut berduka cita, Dongsue. Aku tahu kamu susah terima kabar kematian Kyu-yu, tapi orang mati tak bisa hidup lagi. Kita harus cepat terima kenyataan. Setelah ketua lama wafat, saham perusahaan anjlok. Sekarang Kyu-yu juga wafat. Kalau wartawan luar tahu ini, grup Lee kita bisa langsung hancur. Aku harus maju. Jaga stabilitas grup Lee. Maksud Pak Chen, kamu warisi saham Pak Li. Benar. Ini surat wasiat Kyu-yu. Kak, minum air hangat lagi. Kalau tidak, aku dan kakak ipar bakal sedih. Suami, file ini sudah kamu baca, oke kan? Ya, sudah aku baca. Tidak ada masalah. Aku sudah bisa lihat. Suami pulang. Aku mau bilang mataku sembuh. Kabar ini akan aku kasih tahu dia. Sakit nih.
Tahu hari ini istri kamu meninggal. Istri meninggal. Senang. Jangan siksa aku gini. Mulai hari ini, grup Lee cuma aku yang atur. Gimana aku nggak semangat? Kelihatannya, pegang kendali itu seru banget. Tanpa Lee Qiuyu. Rasanya bebas. Enak banget. Belum pernah segini seru. Jangan lupa. Grup Lee, aku juga punya bagian. Tenang aja. Grup Lee, ini milik kita berdua. Aku tak mau nikmati sendiri. Biar kamu rasakan sekarang. Hatiku berdebar. Sayang, kenapa kamu bangun? Ada yang sakit? Apa yang mataku lihat? Jangan biar mereka tahu. Aku baik-baik saja, sayang. Cuma nggak tahu kenapa. Masih agak pusing. Aku mau tidur lagi. Sayang, biar aku antar kamu. Tak perlu, aku bisa sendiri. Mana mungkin. Dia makan banyak, pil tidur, dia belum mati. Harusnya tadi siang, lihat dia mati. Chen Boyang, aku tak peduli, kamu harus bunuh dia. Tenang, susah payah. Kita kuasai perusahaan. Aku takkan biarkan hal ini terjadi. Suamiku dan adikku selingkuh. Cuma aku yang tak tahu. Tidak bisa. Aku harus bangkit. Bangkit. Ketua grup Lee, Nyonya Lee Qiuyu di rumah, minum pil tidur, bunuh diri. Suaminya, Tuan Chen Boyang, pegang surat wasiat, mungkin ambil alih grup Lee. Aku cuma tidur. Kenapa orang luar kira aku sudah mati? Dan surat wasiat ini, apa yang terjadi? Air itu bermasalah. Mereka diam-diam berhubungan. Mau bunuh aku juga. Kelola grup Lee. Tidak bisa, aku harus cepat. Biar orang tahu aku hidup. Kalau tidak, mereka pasti kejar aku. Sayang. Sayang. Ngapain? Mas. Baru mau rebahan, susah tidur lagi. Mau nyalain, dengerin audiobook. Gitu?
Sayang, kamu kurang sehat. Jangan main HP dulu. Ayo makan. Chen Boyang, kapan mulai? Hari ini harus bunuh Li Qiuyu. Kalau tidak, semua yang kita punya akan hilang. Kau pikir aku tak mau bunuh dia? Masalahnya kalau dia mati. Mayatnya gimana? Kita bilang ke orang. Dia minum obat tidur, mati bunuh diri. Kalau penyebab kematiannya ketahuan, penyebab aslinya, kita semua hancur. Takut apa? Dia kan tak punya keluarga lain. Nanti kita cepat kubur dia. Takkan ada yang tahu. Biar aku pikir dulu. Pikir apa? Kalau kau takut, biar aku saja. Aku sudah rencanakan lama, hanya untuk singkirkan Li Qiuyu. Dapatkan grup Li, tak mungkin berhenti di tengah. Dongyu, kamu datang? Iya, Kak. Aku khawatir sama kamu. Dongsue. Akhir-akhir ini, kamu sibuk rawat aku, masih urus orang tua. Urusan setelah wafat, kamu dan Boyang yang urus. Benar-benar merepotkan kamu. Kak, ngomong apa sih? Walau aku anak angkat, tapi di hati aku, selalu anggap mereka, ayah dan ibu sendiri. Ini memang kewajiban aku. Salju musim dingin, sekarang cuma kamu. Satu keluarga tersisa. Kita harus baik-baik. Ya, Ya, semua akan baik. Hujan musim gugur, bukan cuma salju. Kamu masih punya aku. Sedikit istri, teman tua. Kita seperti keluarga. Ayo. Makan yuk. suami. Salju musim dingin. Senang ada kalian. Makan. Kalau tidak singkirkan Li Qiuyu, kamu masih bisa makan. Tentu aku tahu, dia tak bisa hidup. Aku sedang cari cara. Cara paling mudah, kita beri dia racun. Kalau tak autopsi, dari luar, tak ada yang tahu apa-apa. Aku ingat. Ada racun tikus di rumah, nanti taruh di supnya. Ide bagus. Kakak, minum sup dulu. Ah. Panas banget. Dongsue. Kamu oke? Maaf. Aku nggak sengaja. Kakak, aku nggak apa-apa. Bagus kalau nggak apa-apa. Qiuyu, matamu nggak bisa lihat. Jangan repot. Ini semua, biar aku yang beresin. Suami. Makasih ya. Sudah kewajiban. Chen Boyang, kamu nggak merasa semua ini terlalu kebetulan? Maksudmu, dia bisa lihat lagi. Pertama kali, dia hindari pisauku. Kedua kali, dia pecahkan mangkuk berisi racun tikus. Mangkuknya dipecahkan lagi. Kok, bisa pas banget. Pasti dia bisa lihat. Kalau dia bisa lihat aku, rahasia kita bakal ketahuan. Gimana menurutmu? Ada 2, nggak ada 3. Aku coba dia lagi. Oke, mau coba gimana? Orang tua itu paling sayang sama Li Qiuyu.
Aku nggak percaya kalau aku pecahkan abu jenazahnya. Lee Kyuyu nggak akan diam aja. Dong Sui. Dong Sui. Kakak, kenapa kamu? Dong Sui. Suara apa barusan? Nggak apa-apa, aku nggak sengaja. Mangkoknya pecah. Gitu. Aku ke toilet. Apa dia benar-benar nggak lihat? Kayaknya iya. Dulu dia lawan keluarga, tetap nikah sama aku. Setelah nikah, dia nurut banget kalau matanya sembuh. Pasti dia bilang ke aku. Chen Boyang, maksudmu apa? Ingat kebaikan Lee Kyuyu, jadi nggak tega bunuh dia. Dengar, mau dia sembuh atau enggak, dia tetap harus mati. Kalau enggak, semua usahaku percuma. Tenang aja. Perusahaan paling penting buat saya, itu yang utama. Lee Kyuyu halangi saya takkan biarkan dia hidup. Kali ini, saya yang lakukan. Harus orang lain tahu, saya masih hidup, baru bisa selamat. Dia di dalam. Bunuh dia, kita langsung kubur dia. Bukan di kamar mandi. Dia lari kemana? Saya Lee Kyuyu, cepat ke Villa King Shui 1. Tinggal satu pintu. Dia tak bisa kabur. Cek siapa itu. Jangan ganggu rencana. Kinmo. Ngapain kamu di sini? Direktur Chen, Anda lupa. Ada dokumen. Anda suruh saya rapikan di rumah. Segera saya kirim ke Anda. Saya tinggal dekat sini. Selesai langsung saya beri Anda. Datang buat tanda tangan. Pak Chen, Anda nggak mau cek lagi. Anda mantan ketua. Anda yang angkat saya. Saya percaya Anda. Saya tahu Anda orang itu. Orang tua itu dikasih ke Anda. Memang bukan dokumen penting. Bisa tanda tangan aja. Tanda tangan aja. Pak Lee. Pak Lee, bukannya Anda bunuh diri, meninggalkan. Sayang. Apa ini? Saya cuma tidur sebentar. Sayang. Ini salah paham. Kamu nggak tahu sore tadi. Kamu terus tidur. Napas kamu hilang. Aku dan Dong Sui kira. Kamu kena musibah. Kamu nggak tahu. Aku sedih banget. Untung kamu aman sekarang. Iya, Kak, aku dan suami Kak sedih banget. Suami Kak laki-laki dewasa, sampai nangis juga. Maaf ya. Bikin kalian khawatir. Chen Boyang. Lee Dong Sui. Kalian jago pura-pura. Mau lihat, sampai kapan bisa pura-pura? Cuma salah paham kok, syukurlah. Hari ini kabar bunuh diri Pak Lee sudah tersebar. Saham perusahaan langsung anjlok. Sekarang Pak Lee sudah kembali. Semuanya akan baik lagi. Aku akan kirim kabar ke Dewan Direksi.
Oke, Ya, karena dokumen sudah dikirim, Pak Lee, Pak Chen. Saya pamit dulu. Ya, oke. Sampai jumpa. sayang. Kamu kemana tadi? Aku cari kamu, nggak ketemu. Sayang. Aku cuma ke toilet. Mau ganti baju. Kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa. Sayang, kamu nggak lihat, aku cuma khawatir. Aku mau istirahat dulu. Besok. Aku akan klarifikasi di kantor, biar salah paham hilang. Jam 9.30 pagi besok, ketemu di kafe. Ada info penting. Kinmu didukung ayah sejak kecil, dipilih langsung jadi orang kepercayaan. Hari ini dapat kabar. Langsung datang secepatnya. Dia masih bisa dipercaya. Info penting. Apa ya infonya? Kinmu. Terima kasih atas bantuanmu kemarin. Pak Lee, terima kasih. Kalau waktu itu bukan karena ketua lama dukung saya tak akan bisa kinmu hari ini. Bisa kerja untuk Anda, itu kehormatan saya. Tunggu. Kamu sudah bisa lihat aku, matamu sudah pulih. Benar. Setelah bangun kemarin, langsung bisa lihat lagi. Bagus banget. Selamat, Pak Lee. Makasih. Kemarin Anda bilang ada hal penting. Apa itu? Pak Lee. Tentang mantan ketua. Beberapa waktu lalu, beliau kecelakaan mobil. Saya selalu merasa aneh. Jadwal beliau hari itu aneh, sangat mencurigakan. Rute yang diambil juga tak terencana. Setelah saya selidiki, kemungkinan besar terkait Chen Boyang, Lee Dongsi. Apa? Kematian ayah ibu ada hubungannya dengan mereka. Itu cuma dugaan saya, tapi kemungkinan besar. Pak Lee, hati-hati ya. Kecelakaanmu kemarin pasti ada kaitan sama mereka. Bisa jadi mereka bakal serang kamu. Makasih, saya akan hati-hati. Yang penting Pak Lee ngerti, butuh bantuan, hubungi saya. Saya pamit dulu. Tunggu. Ada rencana, butuh bantuanmu. Chen Boyang, Lee Dongsui. Kalian pasti saya hukum. Wanita sialan ini kenapa belum datang? Bikin kita terus nunggu di depan kantor. Pelan aja ngomongnya. Takut apa? Direksi di kantor, nggak paham situasi. Satpam di depan, semua orang kita. Tunggu dia datang. Aku pasti kasih dia hukuman. Maksudmu? Nanti sebentar, lihat saja. Sayang. Kamu datang. Sayang, ada urusan di jalan, jadi terlambat. Maaf buat kamu dan Dongsui nunggu. Gak apa-apa, sayang. Kita juga baru sampai. Ayo, sayang. Biar aku bantu kamu masuk. Halo, Pak Chen. Mereka gak kenal aku, cuma kenal kamu, Chen Boyang. Chen Boyang, kamu memang pintar. Sayang. Kayaknya, aku injak sesuatu. Aduh, Suara apa itu? Nona Lee. Kamu injak aku. Panggil, aku Direktur Lee. Jangan-jangan, kamu sengaja jatuhin aku. Pak Lee, saya. Jangan jelaskan. Satpam depan kantor, itu citra perusahaan. Bahkan saya, Direktur, kamu tak hormat, apalagi klien lain. Mulai besok, kamu tak kerja lagi. Pak Lee, saya tak sengaja. Jangan suruh ulang. Ganti semua satpam. Rekrut baru. Suami, ayo pergi. Istri. Saya ada urusan. Kamu masuk dulu. Oke. Sepupu. Wanita ini berani injak saya, mau ganti saya. Kapan kamu habisi dia?
Tenang. Sebentar lagi. Gimana tugasnya? Tenang, sudah selesai. Saya mau lihat. Kalian berdua ngapain di kantor? Lee Qiuyu ini, kenapa dia gila? Tiba-tiba ganti semua orang di pintu. Semua diganti. Pasti dia tahu ada masalah. Dia pasti curiga. Kenapa baru sekarang orang pintu diganti? Kok tiba-tiba diganti? Salah kamu. Mau cari orang. Uji dia. Aku juga demi. Biar kita bisa ambil alih grup Lee. Andai kemarin, kamu bunuh dia lebih cepat, nggak bakal ribet hari ini. Aku lagi marah. Diam. Cium aku. Kamu adik terbaik. Suami hebat. Besok adakan konferensi pers. Kumpulkan semua wartawan kota. Saya mau umumkan hal penting. Chen Boyang. Tunggu saja. Aku pasti bikin kalian bayar mahal. Chen Boyang, malam ini harus bunuh Lee Qiuyu. Kamu gila. Hari ini dia ke kantor. Semua tahu. Dia masih hidup. Kalau dia mati, kita pasti dicurigai. Tunggu besok, dia adakan konferensi pers. Semua wartawan datang. Saat itu, kita benar-benar tak ada peluang. Kalau mau jadi menantu yang diremehkan semua orang, terserah aku. Oke. Ikuti saranmu. Sayang, Dong Sui. Ngomongin apa sih? Cinta. Kita lagi mikir soal rilis besok. Cinta. Besok kamu mau promosi apa sih? Sayang. Rilis. Aku adain buatmu. Aku mau alih saham. Ke kamu. Serius nih. Tentu saja. Kamu udah rawat aku. Aku tahu itu. Lagi pula, mataku nggak lihat banyak hal. Jadi repot kamu pegang perusahaan. Aku tenang di rumah. Nanti kalau punya anak. Rawat anak di rumah. Tenang aja, cinta. Aku pasti urus perusahaan Rapi Kok. Saya percaya kamu. Chen Boyang. Besok. Aku akan hancurkan reputasimu. Direktur Lee, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba alihkan saham perusahaan ke Direktur Chen? Ini tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Benar, Direktur Lee, hanya kamu bisa pertahankan perusahaan. Kalian mau lawan perintah Qiuyu. Cukup bicara. Boyang, aku percaya kamu. Mulai sekarang, perusahaan dipimpin dia pasti makin sukses. Tenang, istriku. Aku tak akan kecewakanmu. Aku percaya kamu. Siap rapat. Pak Lee, boleh tanya, tentang kasus bunuh diri ini, ada sesuatu tersembunyi? Ada rahasia? Ini cuma kecelakaan. Pak Lee, selama ini Lee Corp maju di bawah Anda terus berkembang. Boleh tanya, kenapa Anda alihkan saham ke Pak Chen? Setelah ini, masih kerja di perusahaan, saham dialihkan ke dia. Karena saya percaya, perusahaan pasti maju. Di bawah kepemimpinannya, pasti menuju babak baru. Saya sendiri akan di rumah saja. Saham perusahaan ini, dari ayah Anda yang sudah wafat, diberikan ke Anda, sekarang ke Pak Chen. Saya cinta Boyang. Punya saya itu Boyang. Istri, saya pasti akan kelola perusahaan. Cinta kamu lebih. Lee Qiuyu, setelah saya kuasai perusahaan, kamu tak berguna lagi.
Direktur Lee benar-benar cinta. Chen Boyang sangat beruntung. Tak sangka Direktur Lee begitu cinta Chen Boyang, bahkan rela serahkan saham perusahaan ke Chen Boyang. Tapi diam-diam dia dengan adik ipar main belakang. Chen Boyang, kamu selalu bilang cinta Lee paling. Tapi di kantor, sama adik Lee, lakukan ini. Semua ucapanmu, bohong ya? Jangan rekam. Stop rekam. Sayang, ini bohong. Ini semua bohong. Sayang. Chen Boyang. Aku gak nyangka. Aku percaya banget sama kamu. Kamu diam-diam lakuin ini. Sayang, aku bisa jelasin. Kak, ini cuma salah paham. Jelasin. Salah paham. Salah paham. Sayang, semua salah paham. Semua video bisa dipalsuin. Pasti kantor. Ada yang iri sama aku. Mereka mau hancurin aku. Hancurin grup Lee. Sayang. Iya, Kak, aku sama kakak ipar. Bersih kok. Hancurin kamu. Apa sih yang bikin orang nyerang kamu? Serah terima saham. Selesai. Grup Lee ke depan. Aku yang pimpin. Pak Chen, tanda istrimu, dia sangat cinta kamu. Kenapa kamu dekat sama tante, selingkuh sama dia? Pak Chen, Pergi. Kok bisa begini? Siapa pelakunya? Jangan-jangan Lee Qiuyu, dia buat skenario. Kalau benar dia, rahasia kita sudah terbongkar. Jangan ke villa hari ini. Biar aku urus. Maaf, sayang. Tolong maafkan aku. Gara-gara Lee Dongsue, dia yang imut. Dia tak tahu malu. Dia terus goda aku. Aku hilaf. Tak tahan godaan. Sayang, aku tahu. Kamu masih marah. Kalau kamu tenang, aku mau lakukan apa saja. Pukul aku, pukul saja. Sayang, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, seumur hidup akan lebih baik padamu. Boyang. Jangan begini. Sayang, kalau kamu maafkan aku, apapun aku lakukan, semua layak. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Boyang. Karena kita lama bersama. Karena hubungan suami istri, aku percaya kamu lagi. Terima kasih, sayang. Terima kasih, sayang. Tapi, kamu harus jauhi Lee Dongsu jelas di depan aku. Telepon dia sekarang. Hubungi dia depan aku. Aku mau dengar langsung. Istri baik, ikut kamu. Aku telpon dia sekarang. Bagaimana Boyang? Sudah selesai belum? Jangan panggil aku Boyang lagi, Lee Dongsue. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, kita putus. Tak ada hubungan lagi. Jangan kontak aku lagi. Jangan hubungi aku. Jangan muncul di depan aku dan Qiuyu. Chen Boyang, dasar brengsek, kamu berubah total. Awas aku bongkar. Semua yang kamu lakukan, aku ungkap semua. Kita semua kena. Boyang. Kamu sembunyikan sesuatu. Ada apa kamu rahasiakan dari aku? Sayang, jangan dengar dia. Dia cuma omong kosong. Dia iri hati. Dia sengaja adu domba hubungan kita. Kalau kamu patuh, aku pasti serahkan saham ke kamu. Tenang saja, sayang. Bulan ini, aku akan berusaha. Tak akan kecewakan kamu lagi. Bodoh, tetap lembut hati. Dapat saham, kamu yang pertama aku singkirkan. Kamu yang pertama aku habisi. Sebulan cukup buat aku. Kumpulkan semua bukti dosamu. Pak Lee, tentang konferensi kemarin, sukses besar. Sekarang Chen Boyang, nama dia hancur. Di kantor pun susah gerak. Tapi, bukti pembunuhan, ketua lama belum ada. Belum ketemu. Selama belum ketemu, kita belum bisa balas dendam buat ketua lama. Saya sudah pikirkan. Bukti yang kita mau ada di Lee Dongsue. Kemarin saya sudah suruh Chen Boyang dan Lee Dongsue putus hubungan biar mereka saling serang. Itu hasil yang kita mau. Itu yang kita inginkan. Pak Lee, saya paham. Tapi Chen Boyang, dia bukan orang baik. Apa dia akan hapus semua bukti bunuh Lee Dongsue? Tenang saja. Saya sudah siap. Saya suruh orang jaga 24 jam, pantau diam-diam.
Chen Boyang dan Li Dongsui. Bisa nggak? Langsung cari Li Dongsui, dapatkan bukti. Jangan buru-buru. Li Dongsui sangat benci saya. Kalau cari dia sekarang, cuma bikin dia curiga. Saya harus tunggu. Apa? Tunggu Chen Boyang, keluarin sifat aslinya. Tunggu dia serang Li Donju. Jangan biarkan Li Dongsui. Lihat langsung Chen Boyang. Orang seperti apa dia? Kenapa dia mau kerja sama dengan kita, bantu kita, Krici Kijia? Nanti butuh bantuanmu. Itu kehormatan saya. Ayo, pertunjukan mulai. Chen Boyang, kata-kata kemarin, apa maksudnya? Mau khianat? Aku kasih tahu kamu. Aku tahu semua soalmu. Jangan paksa aku lawan kamu habis-habisan. Dongsui, tenanglah. Dengar dulu aku bicara. Bicara. Aku mau lihat, bisa nggak kamu ngomong, apa maksudmu? Kemarin aku sengaja. Aku ngomong buat Li Qiuyu dengar. Dia setuju sama aku. Dia setuju. Setelah 1 bulan evaluasi, akan transfer saham grup ke aku. Grup Li jadi milikku. Nanti aku akan singkirkan Li Qiuyu, bawa kamu pulang. Kita bareng. Nikmati kemenangan. Kamu serius? Tentu saja. Aku sibuk, tutup dulu. Chen Boyang, kamu. Kamu tahu terlalu banyak. Tak mungkin aku biarkan kamu kembali. Grup Li, hanya milikku. Berhenti. Sial. Kenapa ada orang di sini? Berhenti. Kinmu, kenapa kamu selamatkan aku? Ikut aku nanti. Temui orang, kamu akan tahu. Li Qiuyu. Kamu yang selamatkan aku. Benar. Chen Boyang mau bunuh kamu, tutup mulut. Sekarang, kita punya musuh bersama. Kamu pikir kamu selamatkan aku? Aku akan kasih bukti ke kamu. Dibanding Chen Boyang, aku lebih benci kamu. Kenapa? Pria itu bikin kamu tergila-gila. Dia bunuh orang tuamu. Sekarang mau bunuh kamu. Kamu masih lindungi dia. Diam, mereka bukan orang tuaku. Mereka pantas mati. Omongannya manis. Tapi hati mereka tak pernah anggap aku keluarga. Saham grup, semua buat kamu. Aku nggak dapat apa-apa. Cuma karena itu. Saham grup milikmu semua, jadi kamu cuek saja. Tapi aku gimana? Aku cuma orang tak dianggap, kasihan tak dicinta. Kalau mereka tak bisa cinta adil, kenapa dulu angkat aku? Biar aku seumur hidup di belas kasih keluarga kalian dan bayangan kalian. Kamu salah. Mereka tak pilih aku. Saham perusahaan ke aku, agar kamu bahagia tanpa beban, hidup terus. Mereka ubah setengah harta keluarga, jadi dana terus. Mau kasih kamu pas ulang tahun, mau hadiahkan ke kamu. Tak mungkin, mustahil. Pasti kamu palsukan, kamu bohongi aku. Li Dongsui, jangan bohongi diri lagi. Dari kecil sampai sekarang, apa yang aku punya, kamu juga punya. Bahkan karena kamu anak adopsi. Mereka takut kamu merasa tidak adil. Mereka lebih baik ke kamu. Kamu benar-benar tidak merasakannya. Mustahil, mustahil. Lalu apa gunanya semua yang kamu bilang? Saham grup, bukankah semua sudah diberikan ke kamu? Li Dongsui, kamu tetap seperti ini. Ditipu Chen Boyang,
Orang tuamu jadi korban. Sekarang kamu malah bantu hitung uangnya. Kamu begini saja. Bisa hadapi mereka, bisa negosiasi dengan pemegang saham, bisa gak? Ortu lakukan ini. Agar kamu hidup tenang tanpa beban. Tidak. Bukan gitu. Kamu gak percaya. Dengar ini. Dong Sui. Selamat ulang tahun, kami taruh setengah harta keluarga di Dana Trust. Setelah ultah ini, kamu bebas atur. Suka hadiah ini. Dong Sui. Walau kamu anak adopsi, tetap kami anggap anak sendiri, seperti anak kandung. Dengan uang ini, kamu bisa hidup sesuai keinginanmu. Ibu ucapkan selamat ulang tahun. Tidak. Bukan. Rekaman ini pasti palsu. Kamu pasti bohong. Lee Dong Sui, Direktur Lee itu kakakmu. Lee Dong Sui. Ini kenyataan. Orang tua sangat sayang kamu, tapi kamu dan Chen Boyang bersama-sama membunuh mereka. Pikirkan baik-baik. Orang tua padamu sebenarnya bagaimana? Mereka selalu anggap kamu sebagai anak kandung. Ini foto kamu waktu kecil. Orang tua selalu simpan di mobil. Bahkan mereka saat kecelakaan tetap genggam erat. Ayah. Ibu. Aku sebabkan kematian kalian. Maafkan aku. Kakak. Aku salah. Aku salah. Tolong maafkan aku. Maafkan kamu. Bagaimana bisa maafkan kamu? Ayah ibu tak bisa kembali. Kak, aku salah. Aku benar-benar salah. Dong Su. Hanya satu yang bisa kamu lakukan, tebus kesalahan. Berikan bukti Chen Boyang, bunuh orang tua, seret dia ke hukum. Balaskan dendam orang tua. Ya, soal bukti. Rekaman kakak. Aku punya Chen Boyang, rekaman sakiti orang tua, juga bukti dia gelapkan dana, detail dokumen. Dong Su, kamu serius? Benar, rekaman ada di HP-ku. Dong Sui putar sekarang, aku mau dengar. Tenang, sudah kuatur. Besok aku akan bunuh mereka sendiri. Sebenarnya tante baik padaku. Dia lumayan, tak tega bunuh dia. Tapi dia dan orang tua itu dapat bukti aku, gelapkan dana. Mereka harus mati. Chen Boyang bajingan itu. Aku dia dan aku lagi, bukti penggelapan dana. Jumlahnya 1 miliar. Hampir semua uang itu sudah habis dipakai dia. Kalau ini terbongkar, dia dipenjara seumur hidup. Ayah tahu soal ini, karena itu, dia dibunuh kejam olehnya. Imut. Dulu aku salah pilih, mau nikah sama dia. Ayah ibu. Maafkan aku. Pak Lee, jangan terlalu menyalahkan diri. Tak ada yang tahu. Akan jadi begini. Kita lapor polisi saja. Dengan bukti ini, pasti bisa buat Chen Boyang dihukum sesuai hukum. Balas dendam buat ketua lama. Ayo ke kantor polisi sekarang. Sayang, kenapa kamu di sini? Dan sama Lee Dong Sui juga. Lapor polisi buat apa? Kalau Chen Boyang tahu, aku punya bukti. Dia pasti nekat. Tenang.
Tunggu waktu yang pas buat lapor. Suami. Aku cuma mau keluar sebentar, jalan-jalan aja, gak nyangka. Ketemu Lee Dong-sui di sini. Dia maksa terus, jadi aku mau lapor polisi, biar dia dibawa pergi. Sekarang kamu datang. Aku nggak takut lagi. Lee Dong-sui, aku udah jelas. Aku udah bilang jelas. Orang yang aku cinta. Selalu Q-yu. Jangan muncul lagi di depan kami. Chen Boyang, kamu palsu. Dulu kamu bilang apa ke aku? Kamu pernah ngomong apa? Perlu aku ulang lagi? Mau aku ulang? Diam aja. Jangan adu domba aku sama Q-yu. Jangan ganggu hubungan kami. Sayang, aku antar kamu pulang dulu. Ya. Lee Dong-sui mau apa? Chen Boyang. Jangan kira pakai masker. Aku tetap tahu itu kamu. Telepon aku buat tenangin. Tapi ngikutin aku, mau bunuh aku. Kamu hebat juga, Chen Boyang. Iya, itu aku tadi. Tapi aku nggak mau bunuh kamu. Aku cuma takut kamu salah ngomong. Bisa kacaukan rencana kita. Chen Boyang. Kamu pikir aku masih percaya? Terserah kamu percaya atau enggak. Kita sama-sama terlibat. Sama-sama dalam masalah. Apa yang aku lakukan, kamu juga ikut. Kalau aku mati, kamu juga susah hidup. Chen Boyang. Kamu ancam aku. Mana tega aku ancam kamu, asal nurut aja. Aku jamin grup Lee. Ada bagian buat kamu. Mau aku ngapain lagi? Gampang kok. Bunuh Lee Q-yu hari ini. Sayang, hari ini Lee Dong-sui. Ada bilang hal aneh nggak? Hal aneh. Nggak ada kok, sayang. Kenapa? Nggak apa-apa. Takut dia nekat. Bikin bohong. Bikin bohong. Nipu kamu. Sayang. Aku cuma percaya kamu. Makasih sayang. Sayang, aku mandi dulu. Oke, pelan-pelan. Ya. Lee Dong-su si cantik. Pasti bicara sama Lee Q-yu. Ngomong apa ya? Sudah telat. Hari ini harus selesaikan dua-duanya. Kenapa suruh aku ke sini? Tentu buat bunuh Lee Q-yu. Dia lagi di kamar mandi. Bunuh dia, Lee Group ada bagian buat kamu. Tidak. Aku nggak bisa. Lee Dong-sui, kamu berubah. Dulu kamu nggak gitu. Ragu terus. Jangan-jangan kamu khianati aku. Oke, aku bunuh Lee Q-yu. Ingat janji kamu. Tenang aja. Naif banget. Tunggu kamu bunuh Lee Q-yu. Aku bisa fitnah kamu. Nanti Lee Group jadi milikku. Dong-sui, kamu. Kerja bagus, Dong-sui. Minum air dulu. Dong-sui, gimana rasanya? Aku agak pusing. Obatnya ampuh. Chen Boyang, apa maksudmu? Kamu racunin air ini? Lee Dong-sui, ya ampun, tak nyangka kamu begitu polos.
berani bunuh Li Qiuyu. Kamu minum tanpa ragu air yang kuberi. Chen Boyang, kamu licik. Aku licik. Bukankah ini yang dulu kamu lakukan ke Li Qiuyu? Chen Boyang membunuhku, kamu juga bakal dipenjara. Tenang. Aku mau kamu jadi kambing hitam. Mana mungkin kubunuh kamu. Aku cuma taruh obat halusinasi di air kamu. Nanti kamu jadi orang gila. Semua bakal pikir kamu gagal goda aku terus jadi gila. Hahaha. Dan aku akan kuasai grup Li sendirian. Saya mau lapor polisi. Istriku dibunuh. Chen Boyang, itu kamu. Mana Pak Li? Chen Boyang, tentang kejadian lalu, belum cukup malu, Pak Li tak menuntut. Tanggung jawabmu, kamu masih berani datang ke kantor. Semua. Hari ini saya ada pengumuman penting. Istriku, Li Qiuyu, dibunuh Li Dongsue. Apa katamu? Bukti jelas. Li Dongsue sudah dibawa polisi. Sulit ku terima. Ingin temani Qiuyu. Tapi Li Group, itu karya Paman dan Qiuyu. Saya cuma bisa ikuti wasiat Qiuyu, segera ambil alih perusahaan. Chen Boyang, kau curi adik ipar. Kira kami masih percaya padamu? Benar, Chen Boyang, keluar dari sini. Saya tahu semua sulit untuk terima, tapi Qiuyu sudah tewas. Harga saham grup pasti jatuh lagi. Jika saat ini grup makin kacau, akibatnya parah. Untuk harga saham, untuk kepentingan bersama, saya harap kalian bisa pilih dengan bijak. Sepertinya semua setuju. Jadi saya umumkan. Saya tidak setuju. Jadi saya umumkan. Saya tidak setuju. Istri, Suami. Lihat, aku masih hidup. Kamu tampak kaget. mana mungkin, sayang. Senang kamu hidup. Saya selalu merasa bersalah. Tak jaga kamu baik, bikin Li Dongsue. Si jenius itu ambil kesempatan. Saya kira, tak akan lihat kamu lagi. Sekarang lihat kamu baik-baik saja. Saya sangat senang. Sial, Li Dongsue itu gagal. Hal gampang aja nggak bisa. Kamu peduli sama aku? Tentu, sayang, kamu tahu, aku paling cinta kamu. Kok buru-buru? Mau warisi perusahaan. Sayang. Perusahaan itu hasil kerja kamu dan ayahmu dan kamu bangun perusahaan ini. Aku nggak mau lihat hancur. Nggak mau lihat musnah, makanya aku langsung datang. Aku buru-buru ke sini. Oh. Jadi menurutmu, semua ini demi aku? Yang penting kamu tahu, sayang. Waktu kamu bunuh ayahku, itu juga demi aku? Jadi saat kamu bunuh ayahku, juga demi aku? Sayang, kamu dengar dari siapa? Pasti ada salah paham. Tenang, sudah kuatur. Besok aku akan tabrak langsung 2 barang langka itu. Sebenarnya ibu mertua baik padaku, cukup baik. Aku tak tega bunuh dia, tapi dia bersama. Orang tua itu dapat bukti, aku gelapkan dana. Mereka harus mati. Ternyata Chen Boyang itu kamu. Kamu bunuh ketua lama. Chen Boyang, ketua lama. Anggap kamu seperti anak sendiri. Kamu tega lakukan ini. Perbuatanmu bikin orang benci. Kamu benar-benar biadab. Ini dari Li Dongsue, kan? Pasti dia palsukan. Dia mau fitnah aku. Kamu gelapkan miliaran perusahaan, aset dipakai judi habis semua. Ayahku tahu, kamu bunuh mereka kejam. Ayah dan ibuku. Chen Boyang, kamu terlalu nekat. Harus lapor polisi. Biar hukum yang hukum. Biadab ini. Sayang, ini bohong. Ini bohong. Pasti itu Li Dongsue. Dia mau adu domba kita. Chen Boyang, kamu kira kasih dia obat? Dia jadi bodoh, tak ada saksi. Dongsui masuk. Li Dongsue, kenapa?
Chen Boyang, kamu benar-benar bodoh. Tahu siapa kamu? Kenapa minum air yang kamu kasih? Li Dongsue, kita sama-sama. Kita satu nasib. Kalau aku masuk penjara, kamu juga bakal susah. Aku akui pernah ikut semua kejahatanmu. Tapi aku menyesal. Maafkan aku, ayah ibu. Penjara memang pantas buatku. Sekarang aku cuma mau bongkar semua kejahatanmu. Biar semuanya terbuka. Biar hukum yang menghukum. Lin Dongsue, kamu gila. Chen Boyang, bukti sudah jelas. Bicara saja di dalam. Chen, jangan emosi. Minggir. Kalau tidak, dia mati. Ah, Kakak, Li Dongsue, ini semua salahmu, si Suci. Jangan gerak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Chen Boyang, kamu akan bayar atas semua. Kamu akan kena akibatnya. Bukan salahku. Itu salah orang tua itu. Dia meremehkanku. Dia kira aku lemah. Aku cuma mau buktiin diri. Kalian yang salah. Chen Boyang, masih ngeles aja sekarang. Kamu cuma demi nafsu sendiri. Ambil harta perusahaan. Takut ayahku tahu. Takut di penjara. Kamu itu jahat total. Perempuan. Li Qiuyu. Kamu perempuan. Aku takkan ampuni kamu. Diam, ikut aku. Kamu takkan selamat. Ayo. Ayo. Direktur Li, Chen Boyang divonis pembunuhan sengaja, hukuman mati. Ayah. Ibu. Lihat kan, aku balas dendam buat kalian, pelaku. Akhirnya dihukum. Dia divonis 7 tahun. Dia minta aku sampaikan ke kamu. Dia sadar salah, harus bersihkan dosa di penjara. Taruh dokumen di meja saja. kakak, Dongsue. Dongsue, kamu sudah keluar. ya. Maafkan aku, ayah ibu. Sadar salah, itu bagus. Sudah pikirkan baik-baik di dalam. Aku putuskan, nanti buka panti asuhan, terus tebus dosa. Baik.